salam damai sejahtera bagi kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan saya Maria Christina Daus Ernawati, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SDK Beokina, Desa Gololangko, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus peserta PPG Guru dalam Jabatan gelombang kedua tahun 2023 pada LPTK Universitas Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, mengadakan ujian kinerja praktek video pembelajaran ring pada sekolah SDK Beokina kelas 6 semester 1 dengan tema Nabi Amos Sang Pejuang Keadilan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Di depan, gerak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Lebih semangat. Masih sehat? Lebih sehat. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, kembali pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta satu orang siswa untuk angkat doa. Silakan maju. Kita silakan berdiri. Bapak dan Ibu kami
silakan duduk. Ya, yang pertama kita celebrate jumlah kelas 6 20 orang ya. Adelia Murni, Alberto Batara Putra, Putra Volenta. Baik, semua hadir ya? Semua hadir. Terima kasih. Anak-anak yang saya kasih, kembali pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan kita dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang Nabi, yaitu Nabi Elia. Hari ini kita kembali belajar lagi tentang seorang nabi yang memperjuangkan keadilan, yaitu Nabi Amos. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang Nabi Amos, saya akan memberikan satu buah pertanyaan dulu kepada anak-anak. Anak-anak, pernahkah kamu berbuat tidak adil? Misalnya di lingkungan sekolah, pernah tidak? Pernah. Kira-kira contohnya apa? Siapa yang tahu? Anak-anak. Perbuatan atau kelakuan dari anak-anak yang tidak adil di lingkungan sekolah. Ya. Dalam menipu teman. Menipu teman yang lain. Tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam kehidupan kita setiap hari, terutama di sekolah, kita selalu melakukan perbuatan yang tidak adil, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Perbuatan tidak adil itu tidak disenangi oleh Tuhan. Yesus tidak menyukai kalau umatnya melakukan perbuatan yang tidak adil, misalnya membeda-bedakan. Sebelum kita jauh belajar tentang Nabi Amos, pejuang keadilan, kita akan melihat cerita tentang burung berkepala dua. Mari kita perhatikan gambar yang ada di depan. Judul ceritanya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Burung berkepala dua. Dikisahkan ada satu ekor burung yang mempunyai 2 kepala. Yang satu kepalanya di atas, yang satu lagi kepalanya di Bawah. Sikap dan perilaku burung yang kepalanya di atas tidak baik, di mana setiap kali mereka makan makanan yang enak, kepala bagian yang di bawah burung yang kepalanya di bagian bawah, dia selalu mendapatkan makanan yang sisa. Semua makanan yang enak hanya dimakan oleh burung yang berkepala di atas. Tiap hari kerjanya seperti itu. Muncullah perasaan jengkel dari si kepala burung yang kepalanya di bawah. Lalu burung yang kepalanya di bawah, dia merasa putus asa. Kemudian dia memakan jamur yang beracun. Pada saat dia makan jamur yang beracun, akhirnya burung ini mati. Menurut anak-anak kelas 6, apakah kamu setuju dengan sikap burung yang kepala di atas? Setuju? Setuju. Setelah kita mendengar cerita selanjutnya, kita tidak setuju dengan sikap burung yang kepalanya di atas. Kenapa tidak setuju? Alasannya? Karena burung berkepala di atas tidak adil. Burung yang kepala di atas tidak adil. Adil. Bagaimana dengan
yang berkepala tiga. Anak-anak, dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering menemukan ketidakadilan. Perbuatan-perbuatan tidak adil di lingkungan masyarakat di tempat kita tinggal. Kita juga sering melihat di tengah masyarakat kita banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus tentang Nabi Amos, sang pejuang keadilan. Dengan belajar Nabi Amos pada hari ini, kita bisa mengenal bagaimana Nabi Amos memperjuangkan keadilan di tengah masyarakat Israel. Dan kita terdorong untuk bersikap adil dalam kehidupan kita setiap hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Mari kita lihat sama-sama gambar dari Nabi Amos. Ini adalah gambar dari Nabi Amos, sang pejuang keadilan. Nabi Amos, ia adalah seorang gembala ternak, penggembala domba. Ia berasal dari Tekoa. Ia dipanggil oleh Tuhan Yesus secara khusus untuk diutus ke tengah-tengah bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel dari keserakahan yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa Israel. Pada saat itu, bangsa Israel banyak yang menderita karena pemimpin yang tidak adil, dipimpin oleh raja-raja yang tidak adil, tidak bijaksana. Mereka naikkan pajak, mereka buat misa-misa yang sangat mewah, yang sangat meriah, hanya untuk mengelabui orang lain bahwa mereka sebenarnya serahkan dengan masyarakat Israel. Banyak masyarakat yang menderita sakit, banyak masyarakat yang kelaparan akibat perbuatan raja yang tidak adil. Makanya Tuhan Yesus memanggil dan mengutus seorang nabi yang memperjuangkan keadilan di tengah bangsa Israel, yaitu Nabi Amos. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dalam cerita kita suci. Semua Bapak kita suci? Ya. Semua Bapak kita suci? Ya. Semua Bapak? Ya. Kita sama-sama buka kitab suci Nabi Amos tentang perjuangan keadilan. Saya beri kesempatan, beri waktu kepada anak-anak untuk membaca kitab suci 5 menit. Ya, mulai. Sudah baca? Sudah baca? Sambil melihat bacaan yang ada di dalam kitab suci tentang Nabi Amos, saya akan membagikan soal
dalam kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, oke? Saya bagikan lembar kerja dan saya beri waktu untuk sama-sama berdiskusi di dalam kelompok. Ya, diskusi segera dimulai. Silakan. Oke, sudah? 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 Setelah anak-anak berdiskusi dalam kelompok, sekarang Ibu beri kesempatan untuk membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas bersama dengan teman-teman. Ya, ketua kelompok maju untuk membacakan hasilnya. Kita mulai dengan kelompok yang pertama. Silakan. Siapakah Nabi Amos? Nabi Amos adalah nabi yang diutus Allah ke tengah bangsa Israel yang memperjuangkan keadilan. Bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel? Situasi kehidupan bangsa Israel sangat kacau, di mana banyak rakyat yang menderita akibat para pemimpin yang serakah dan berbuat tidak adil. Mengapa rakyat mengalami kemiskinan? Rakyat mengalami kemiskinan karena ditipu dan diperas oleh para pemimpin bangsanya yang serakah. Apa nasihat Nabi Amos supaya rakyat tidak menyesal? Para pemimpin bangsa Israel harus berbuat adil kepada masyarakat dan segera bertobat. Ya, tepuk tangan. Jadi nomor 1, siapakah Nabi Amos? Nabi Amos adalah sang pejuang keadilan yang diutus oleh Tuhan. Yang kedua, Bagaimana situasi kehidupan masyarakat Israel? situasi kehidupan masyarakat Israel sangat kacau pada waktu itu, di mana banyak masyarakat yang menderita akibat ditipu oleh para pemimpin yang tidak adil. Yang berikut nomor 3, Mengapa rakyat mengalami kemiskinan? mereka mengalami kemiskinan karena semua harta kekayaan mereka diperas oleh pemimpin yang tidak bijaksana. Apa nomor yang 4? Apa nasihat bangsa Israel dari Nabi Amos? Nasihatnya supaya pemimpin bangsa Israel yang tidak bijaksana itu segera bertobat kembali kepada Tuhan. Karena dengan bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka akan diselamatkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita akan baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya anak-anak, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berbuat adil, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, sebagai orang tua yang baik harus tidak membeda-bedakan setiap anak, ya. Anak yang pertama tidak boleh beda dengan anak yang kedua. Kasih sayang harus sama rata. Itu contoh adik di lingkungan keluarga. Di sekolah, kami para guru harus bersikap adil dengan kalian semua. Tidak boleh membeda-bedakan siswa. Begitupun kamu dengan teman-teman yang lain, ya. Tidak boleh
masyarakat. Tiap pemimpin di dalam lingkungan masyarakat harus bisa bersikap dengan adanya sikap adil dan bijaksana, hidup kita akan aman, damai dan bahagia. Ada rasa persaudaraan yang muncul dalam diri. Yang berikut, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat adil. Di tengah kehidupan bangsa Israel yang kacau akibat raja yang tidak bijaksana, Tuhan Yesus memanggil Nabi Daniel, Nabi Amos untuk memperjuangkan keadilan. Dan dengan senang hati Nabi Amos masuk ke tengah-tengah bangsa Israel dan menasihati pemimpin yang tidak bijaksana. Dan jalan satu-satunya supaya mereka kembali aman, tertib dan damai adalah semua raja yang memimpin, pemimpin masyarakat yang ada di Israel harus bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Begitu mereka akan diselamatkan. Sudah? Bisa mengerti? Ada yang mau bertanya? Silakan. Semuanya sudah jelas? Ya, Bu. Semuanya sudah jelas? Ya, Oke. Masih semangat? Lebih semangat. Baik, sekarang sebelum kita melanjutkan pertemuan yang berkelanjutan, kita berdiri. Ibu mengajak anak-anak untuk berdiri. Tutup mata dengan apa yang ibu akan katakan. Anak-anak kelas 6 yang terkasih, sudahkah anak-anak bersikap adil, bersikap peduli dengan sesama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, anak-anak, kegiatan kita pada hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Amos. Sampai sini ya? Minggu depan kita akan bertemu lagi berbicara tentang Nabi Yesus. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya minta sekali lagi untuk berdiri dan kita akan berdoa menutup kegiatan kita. Saya minta satu orang untuk